11. Bab 2. Standar akreditasi puskesmas. Standar akreditasi puskesmas ini dikelompokkan menjadi 55 bab, yang diuraikan sebagai berikut. A. Bab 1 Kepemimpinan dan Manajemen Puskesmas KMP. 1. Standar 1.1. Perencanaan dan kemudahan akses bagi pengguna. Layanan. Perencanaan pusat kesehatan masyarakat puskesmas dilakukan secara terpadu yang berbasis wilayah kerja puskesmas bersama, dengan lintas program dan lintas sektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta dalam pelaksanaan kegiatan. Harus memperhatikan kemudahan akses pengguna layanan. Perencanaan puskesmas dan jenis-jenis pelayanan yang disediakan. Mempertimbangkan visi, misi, tujuan, tata nilai, hasil analisis, kebutuhan dan harapan masyarakat, hasil analisis peluang, pengembangan pelayanan, hasil analisis risiko pelayanan, dan hasil analisis data kinerja serta umpan balik dari Dinas Kesehatan Daerah, Kabupaten Kota. Puskesmas mudah diakses oleh pengguna layanan. Untuk mendapat pelayanan sesuai kebutuhan, mendapat informasi tentang pelayanan, dan untuk menyampaikan umpan balik serta mendapatkan dukungan dari lintas program dan lintas sektor. A. Kriteria 1.1. 1. Puskesmas wajib menyediakan jenis-jenis pelayanan yang ditetapkan berdasarkan visi, misi, tujuan, tata nilai, hasil analisis kebutuhan dan harapan masyarakat, hasil analisis peluang pengembangan pelayanan, hasil analisis risiko pelayanan, hasil analisis data kinerja, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dituangkan dalam perencanaan. 1. Pokok pikiran. Puskesmas sebagai unit pelaksana teknis daerah. Bidang kesehatan yang bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja profesional harus memiliki visi, misi, tujuan dan tata nilai sesuai ketentuan yang berlaku yang sejalan dengan visi, misi Presiden dan pemerintah daerah. Jadi, Kemkes, Go. IT. 12. B. Puskesmas wajib menyediakan pelayanan sesuai dengan visi, misi, tujuan, tata nilai, hasil analisis kebutuhan dan harapan masyarakat, hasil analisis peluang pengembangan pelayanan, hasil analisis risiko pelayanan, hasil analisis data kinerja, dan ketentuan peraturan perundang-undangan. C. Untuk mendapatkan hasil analisis kebutuhan dan harapan masyarakat perlu dilakukan analisis situasi, data kinerja puskesmas dan data status kesehatan masyarakat di wilayah kerja termasuk hasil pelaksanaan PIS-PK yang disusun secara terpadu yang berbasis wilayah kerja puskesmas. D. Jenis data kinerja puskesmas dan data status kesehatan masyarakat di wilayah kerja serta tahapan analisis merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang manajemen puskesmas dan sistem informasi puskesmas. E. Kebutuhan dan harapan masyarakat perihal pelayanan kesehatan tidak sama antara daerah satu dengan daerah lain. Prioritas masalah kesehatan dapat berbeda antar daerah. Oleh karena itu, perlu dilakukan identifikasi dan analisis peluang pengembangan pelayanan puskesmas serta perbaikan mutu dan kinerja. F. Dalam penyelenggaraan pelayanan, baik UKM, UKP, laboratorium, dan kefarmasian, risiko yang pernah terjadi maupun berpotensi terjadi perlu diidentifikasi, dianalisis, dan dikelola agar pelayanan yang disediakan aman bagi masyarakat, petugas, dan lingkungan. G. Hasil analisis risiko pelayanan harus dipertimbangkan dalam proses perencanaan, sehingga upaya pencegahan dan mitigasi risiko sudah direncanakan sejak awal serta disediakan sumber daya yang memadai untuk pencegahan dan mitigasi risiko tersebut. Jadi, Kemkes, Go. IT. 13. H. Hasil identifikasi dan analisis untuk menetapkan jenis pelayanan dan penyusunan perencanaan puskesmas. Terdiri atas A. Hasil identifikasi dan analisis kebutuhan dan harapan masyarakat. B. Hasil identifikasi dan analisis peluang pengembangan pelayanan. Dan C. Hasil identifikasi dan analisis risiko pelayanan, baik KMP, UKM, maupun UKP, laboratorium, dan kefarmasian, termasuk risiko terkait bangunan, prasarana, dan peralatan puskesmas. I. Agar puskesmas dapat mengelola upaya kesehatan dengan baik dan berkesinambungan dalam mencapai tujuannya. Puskesmas harus menyusun rencana kegiatan untuk periode 55 tahunan yang selanjutnya akan dirinci lagi ke dalam rencana tahunan puskesmas yang berupa rencana usulan kegiatan RUK dan rencana pelaksanaan kegiatan RPK sesuai siklus perencanaan anggaran daerah. J. Perencanaan puskesmas dilakukan secara terpadu, baik KMP, upaya kesehatan masyarakat UKM, upaya kesehatan perseorangan UKP, laboratorium, dan kefarmasian, serta disusun bersama dengan sektor terkait dan masyarakat. Rencana usulan kegiatan RUK disusun secara terintegrasi oleh tim manajemen puskesmas yang akan dibahas dalam Musrenbang Desa dan Musrenbang Kecamatan untuk kemudian diusulkan ke Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Kota. L. Penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan RPK tahunan dilakukan berdasarkan 1. Alokasi anggaran sesuai dokumen pelaksanaan anggaran DPA yang disetujui oleh Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Kota. 2. RUK yang diusulkan. Dan 3. Situasi pada saat penyusunan RPK tahunan. MRPK tahunan dirinci menjadi RPK bulanan bersama target pencapaiannya dan direncanakan kegiatan pengawasan dan pengendaliannya. Jadi, Kemkes, Go. IT. 14.
Penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan bulanan. Dilakukan berdasarkan hasil perbaikan proses. Pelaksanaan kegiatan dan hasil-hasil pencapaian. Terhadap indikator kinerja yang ditetapkan. Rencana. Baik rencana 5 tahunan dan RPK. Dimungkinkan untuk diubah disesuaikan dengan kebutuhan saat itu apabila dalam hasil analisis, pengawasan dan pengendalian kegiatan dijumpai kondisi tertentu, termasuk perubahan kebijakan. Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, revisi terhadap rencana harus dilakukan dengan alasan yang tepat sebagai upaya pencapaian yang optimal dari kinerja puskesmas. Ki untuk Puskesmas Badan Layanan Umum Daerah. BLUD. Penyusunan rencana 5 tahunan dan rencana tahunan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait BLUD. 2 elemen penilaian. A. Ditetapkan visi, misi, tujuan, dan tata nilai puskesmas yang menjadi acuan dalam penyelenggaraan puskesmas mulai dari perencanaan, pelaksanaan, kegiatan hingga evaluasi kinerja puskesmas R. B. Ditetapkan jenis-jenis pelayanan yang disediakan berdasarkan hasil identifikasi dan analisis sesuai dengan ketentuan yang berlaku. R. D. W. C. Rencana 5 tahunan puskesmas disusun dengan melibatkan lintas program dan lintas sektor berdasarkan pada rencana strategis Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Kota R. D. W. D. Rencana usulan kegiatan RUK disusun dengan melibatkan lintas program dan lintas sektor berdasarkan rencana 5 tahunan puskesmas, hasil analisis kebutuhan dan harapan masyarakat, dan hasil analisis data kinerja R. D. W. E. Rencana pelaksanaan kegiatan RPK tahunan. Puskesmas disusun bersama lintas program sesuai. Jadi, Kemkes, Go. IT. 15. Dengan alokasi anggaran yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Kota R. D. W. F. Rencana pelaksanaan kegiatan bulanan disusun sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan tahunan, serta hasil pemantauan dan capaian kinerja bulanan. R. D. W. G. Apabila ada perubahan kebijakan pemerintah dan atau pemerintah daerah, dilakukan revisi perencanaan sesuai kebijakan yang ditetapkan R. D. W. B. Kriteria 1.1. 2. Masyarakat sebagai penerima manfaat layanan lintas program dan lintas sektor mendapatkan kemudahan akses informasi tentang hak dan kewajiban pasien, jenis-jenis pelayanan, dan kegiatan-kegiatan puskesmas serta akses terhadap pelayanan dan akses penyampaian umpan balik. 1. Pokok pikiran. A. Puskesmas sebagai fasilitas kesehatan tingkat pertama. FKTP wajib menyediakan pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan memperhatikan kebutuhan dan harapan masyarakat. B. Puskesmas harus mudah diakses oleh masyarakat, baik informasi, pelaksana maupun pelayanan, ketika masyarakat membutuhkan pelayanan preventif, promotif, kuratif, dan atau rehabilitatif sesuai dengan kemampuan puskesmas. C. Puskesmas harus melakukan identifikasi dan menyampaikan informasi tentang hak dan kewajiban pasien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, jenis-jenis pelayanan yang dilengkapi dengan jadwal pelaksanaannya kepada pasien pengguna layanan. Pasien juga diberikan informasi tentang kewajiban mereka untuk memberikan informasi yang akurat kepada petugas dan menghormati hak-hak petugas. Yang dimaksud dengan pasien adalah setiap orang yang melakukan. Jadi, Kemkes, Go. IT. 16. Konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan baik secara langsung maupun tidak langsung di fasilitas pelayanan kesehatan. D. Dalam memberikan asuhan, petugas harus menghormati hak-hak pasien yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, seluruh petugas diberikan sosialisasi tentang regulasi dan perannya dalam implementasi pemenuhan hak dan kewajiban pasien untuk berpartisipasi dalam proses asuhannya. Pelayanan yang disediakan oleh puskesmas dan jaringannya perlu diketahui oleh masyarakat sebagai pengguna layanan, lintas program dan sektor terkait, untuk meningkatkan kerjasama dan saling memberi dukungan dalam penyelenggaraan upaya kesehatan, dan upaya lain yang terkait dengan kesehatan dan untuk mengupayakan pembangunan berwawasan kesehatan. Yang dimaksud dengan pengguna layanan adalah individu yang menerima manfaat layanan, baik layanan kesehatan perseorangan maupun layanan kesehatan masyarakat. F. Untuk memudahkan penyampaian informasi kepada masyarakat dalam upaya memudahkan akses terhadap pelayanan, dapat digunakan berbagai strategi komunikasi, antara lain dengan menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti, memanfaatkan teknologi informasi yang dikenal oleh masyarakat, dan memperhatikan tata nilai budaya yang ada. Penyampaian informasi dapat dilakukan melalui berbagai media yang dikenal oleh masyarakat, seperti papan pengumuman, penanda arah, media cetak, telepon, short message service SMS, media elektronik, media sosial, atau internet. G. Mekanisme untuk menerima umpan balik terkait kemudahan akses dan usulan perbaikan terhadap pelayanan dari pengguna layanan diperlukan untuk jadi Kemkes, Go. IT. 17. Perbaikan sistem pelayanan dan penyelenggaraan upaya puskesmas. H. Tersedia mekanisme untuk menyelesaikan aduan keluhan pengguna layanan yang terdokumentasi dengan aturan yang telah ditetapkan dan dapat diakses oleh publik. I. Kepuasan pengguna layanan adalah hasil pendapat dan penilaian pengguna layanan terhadap kinerja pelayanan yang diberikan oleh puskesmas, sedangkan kepuasan pasien adalah hasil pendapat dan penilaian
Pasien terhadap kinerja pelayanan yang diberikan oleh puskesmas. Kepuasan pengguna layanan pasien dapat dicapai apabila pelayanan yang diberikan sesuai atau melampaui harapan pengguna layanan pasien. Untuk itu, perlu dilakukan penilaian kepuasan pengguna layanan pasien secara berkala serta ditindaklanjuti. 2 elemen penilaian. A. Ditetapkan kebijakan tentang hak dan kewajiban pasien R. B. Dilakukan sosialisasi tentang hak dan kewajiban pasien serta jenis-jenis pelayanan yang disediakan oleh puskesmas kepada pengguna layanan dan kepada petugas dengan menggunakan strategi komunikasi yang ditetapkan puskesmas R, D, O, W. C. Dilakukan evaluasi dan tindak lanjut kepatuhan petugas dalam implementasi pemenuhan hak dan kewajiban pasien, dan hasil sosialisasi jenis-jenis pelayanan yang disediakan oleh puskesmas kepada pengguna layanan D, O, W. D. Dilakukan upaya untuk memperoleh umpan balik pengguna layanan dan pengukuran kepuasan pasien, serta penanganan aduan keluhan dari pengguna layanan maupun tindak lanjutnya yang didokumentasikan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dan dapat diakses oleh publik R, D, O, W. Jadi, Kemkes, Go. IT. 18. 2. Standar 1.2. Tata kelola organisasi. Tata kelola organisasi puskesmas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tata kelola organisasi puskesmas meliputi struktur organisasi, pengendalian dokumen, pengelolaan jaringan pelayanan dan jejaring, serta manajemen data dan informasi. A. Kriteria 1.2. 1. Struktur organisasi ditetapkan dengan kejelasan tugas, wewenang, tanggung jawab, tata hubungan kerja, dan persyaratan jabatan. 1. Pokok pikiran. A. Agar dapat menjalankan tugas pokok dan fungsi organisasi, perlu disusun struktur organisasi puskesmas yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. B. Untuk tiap jabatan yang ada dalam struktur organisasi yang telah ditetapkan perlu ada kejelasan tugas, wewenang, tanggung jawab, dan persyaratan jabatan. C. Perlu dilakukan pengaturan terhadap tata hubungan kerja di dalam struktur organisasi yang ditetapkan. D. Pengisian jabatan dalam struktur organisasi tersebut dilaksanakan berdasarkan persyaratan jabatan oleh Kepala Puskesmas dengan menetapkan penanggung jawab masing-masing upaya. E. Efektivitas struktur dan pengisian jabatan perlu dikaji ulang secara periodik oleh puskesmas untuk menyempurnakan struktur yang ada dan efektivitas organisasi agar sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan. F. Puskesmas dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya harus mengikuti kode etik perilaku Code of Conduct yang berlaku untuk seluruh pegawai yang bekerja di puskesmas dan ditetapkan oleh Kepala Puskesmas. Kode etik perilaku yang ditetapkan mencerminkan visi, misi, tujuan, dan tata nilai puskesmas serta budaya keselamatan. Kode etik perilaku harus disosialisasikan kepada seluruh. Jadi, Kemkes, Go. IT. 19. Pegawai puskesmas. Evaluasi terhadap pelaksanaan kode etik perilaku dilakukan sekurang-kurangnya setahun sekali. Evaluasi dapat dilakukan dengan metode penilaian kinerja, termasuk penilaian perilaku pegawai yang didasarkan baik perilaku yang sesuai dengan tata nilai maupun perilaku yang sesuai dengan kode etik. Hasil evaluasi tersebut ditindaklanjuti dengan langkah-langkah agar pelaksanaan kode etik perilaku pegawai semakin optimal. G. Sebagai wujud akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan di puskesmas, perlu ditetapkan kebijakan dan prosedur pendelegasian wewenang dari Kepala Puskesmas kepada penanggung jawab upaya, dari penanggung jawab upaya kepada koordinator pelayanan, dan dari koordinator pelayanan kepada pelaksana kegiatan apabila meninggalkan tugas atau terdapat kekosongan. Pengisian jabatan yang ditetapkan oleh Kepala Puskesmas sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendelegasian wewenang yang dimaksud adalah pendelegasian manajerial. 2 elemen penilaian. A. Kepala Puskesmas menetapkan penanggung jawab dan koordinator pelayanan puskesmas sesuai struktur organisasi yang ditetapkan R. B. Ditetapkan kode etik perilaku yang berlaku untuk seluruh pegawai yang bekerja di puskesmas serta dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaannya dan dilakukan tindak lanjutnya R. D. W. C. Terdapat kebijakan dan prosedur yang jelas dalam pendelegasian wewenang manajerial dari Kepala Puskesmas kepada penanggung jawab upaya, dari penanggung jawab upaya kepada koordinator pelayanan, dan dari koordinator pelayanan kepada pelaksana kegiatan R. D. Jadi, Kemkes, Go. IT. 20. B. Kriteria 1.2. 2. Kebijakan, pedoman panduan, prosedur, dan kerangka acuan terkait pelaksanaan kegiatan, disusun, didokumentasikan, dan dikendalikan serta didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk pengendalian dokumen bukti pelaksanaan kegiatan. 1. Pokok pikiran adalah menyusun kebijakan, pedoman panduan, prosedur, dan kerangka acuan didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau berbasis bukti ilmiah terkini. B. Berbasis bukti ilmiah terkini dapat dibuktikan dengan mengacu pada referensi yang terupdate. C. Untuk menyusun, mendokumentasikan, dan mengendalikan seluruh dokumen yang ada di puskesmas perlu disusun pedoman tata naskah puskesmas. D. Pedoman tata naskah puskesmas berfungsi sebagai acuan dalam penyusunan dokumen, meliputi 1. Dokumen regulasi kebijakan, pedoman panduan, prosedur,
dan kerangka acuan. 2 dokumen eksternal, dan 3 dokumen bukti rekaman pelaksanaan kegiatan. Pedoman tata naskah Puskesmas mengatur, antara lain, 1 penyusunan, tinjauan, dan pengesahan dokumen. Regulasi internal oleh Kepala Puskesmas. 2 proses tinjauan dokumen regulasi internal. Dilakukan secara berkala dan selanjutnya. Dilakukan pengesahan oleh Kepala Puskesmas. 3 pengendalian dokumen. Dilakukan untuk memastikan dokumen regulasi internal termuktahir yang tersedia di unit-unit pelayanan. 4 perubahan dokumen harus diidentifikasi. Salah satunya melalui riwayat perubahan dalam dokumen regulasi internal. Jadi, Kemkes, Go. IT. 21. 5 pemeliharaan dokumen meliputi penataan dan penyimpanan sesuai dengan pengkodean dalam ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memastikan identitas dan keterbacaan dokumen. 6 pengelolaan dokumen eksternal meliputi pencatatan, penataan, dan penyimpanan sesuai dengan pengkodean dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. 7 pengaturan masa penyimpanan retensi dokumen yang kedaluarsa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan tetap menjamin agar dokumen tersebut tidak disalahgunakan. Dan 8 penyediaan alur penyusunan dan pendistribusian dokumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyusunan pedoman tata naskah Puskesmas dapat merujuk pada kebijakan masing-masing daerah dan atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait tata naskah dinas. Seluruh pegawai harus menggunakan kebijakan, pedoman panduan, kerangka acuan, dan prosedur yang telah ditetapkan untuk pelaksanaan kegiatan, baik KMP, UKM, UKP, laboratorium, dan kefarmasian. Penyusunan kebijakan, pedoman panduan, kerangka, acuan, dan prosedur masing-masing pelayanan, mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan atau pedoman yang dikeluarkan oleh organisasi profesi terkait. Masing-masing pelayanan kesehatan perseorangan harus menyusun prosedur pelayanan kesehatan perseorangan yang mengacu pada pedoman pelayanan kedokteran dan panduan praktik klinis. 2 elemen penilaian. A. Ditetapkan pedoman tata naskah Puskesmas R. B. Ditetapkan kebijakan, pedoman panduan, prosedur, dan kerangka acuan untuk KMP, penyelenggaraan. Jadi, Kemkes, Go. IT. 22. UKM serta penyelenggaraan UKP, laboratorium, dan kefarmasian yang didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan atau berbasis bukti ilmiah terkini R. W. C. Dilakukan pengendalian, penataan, dan distribusi dokumen sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan R. D. O. W. C. Kriteria 1.2. 3. Jaringan pelayanan dan jejaring di wilayah kerja Puskesmas dikelola dan dioptimalkan untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan kepada masyarakat. 1 pokok pikiran. Puskesmas perlu mengidentifikasi jaringan pelayanan dan jejaring yang ada di wilayah kerja Puskesmas untuk optimalisasi koordinasi dan atau rujukan di bidang upaya kesehatan. B. Yang dimaksud jaringan pelayanan dan jejaring Puskesmas adalah sebagaimana yang diatur dalam peraturan yang mengatur tentang Puskesmas. C. Kepala Puskesmas dan penanggung jawab upaya kegiatan Puskesmas mempunyai kewajiban untuk melakukan pembinaan terhadap jaringan pelayanan dan jejaring yang ada di wilayah kerja Puskesmas agar jaringan pelayanan dan jejaring tersebut dapat memberikan kontribusi terhadap penyelenggaraan UKM, UKP, laboratorium, dan kefarmasian yang mudah diakses oleh masyarakat. D. Program pembinaan meliputi aspek KMP, UKM, UKP, laboratorium, dan kefarmasian, termasuk pembinaan, ketenagaan, sarana-prasarana, dan pembiayaan dalam upaya pemberian pelayanan yang bermutu. Indikator kinerja pembinaan jaringan dan jejaring Puskesmas ditetapkan oleh Kepala Puskesmas. Indikator tersebut digunakan untuk menilai sejauh mana cakupan dan keberhasilan pelaksanaan program pembinaan tersebut. Jadi, Kemkes, Go. IT. 23. 2 elemen penilaian. A. Ditetapkan indikator kinerja pembinaan jaringan pelayanan dan jejaring Puskesmas R. B. Dilakukan identifikasi jaringan pelayanan dan jejaring di wilayah kerja Puskesmas untuk optimalisasi, koordinasi dan atau rujukan di bidang upaya kesehatan. D. C. Disusun dan dilaksanakan program pembinaan terhadap jaringan pelayanan dan jejaring Puskesmas dalam rangka mencapai indikator kinerja pembinaan dengan jadwal dan penanggung jawab yang jelas. R. D. W. D. Dilakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap pencapaian indikator kinerja pembinaan jaringan pelayanan dan jejaring Puskesmas. D. D. Kriteria 1.2. 4. Puskesmas menjamin ketersediaan data dan informasi melalui penyelenggaraan sistem informasi Puskesmas. 1 pokok pikiran. A. Dalam upaya meningkatkan status kesehatan di wilayah kerjanya, Puskesmas menyediakan data dan informasi sebagai bahan pengambilan keputusan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, maupun pengambilan keputusan pada tingkat kebijakan di Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Kota termasuk penyampaian informasi kepada masyarakat dan pihak terkait. B. Ketersediaan data dan informasi akan memudahkan tim mutu, para penanggung jawab upaya, koordinator, pelayanan, dan masing-masing pelaksana kegiatan, baik UKM maupun UKP, laboratorium, dan kefarmasian, dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi keberhasilan upaya
Kegiatan peningkatan mutu dan keselamatan. Pengguna layanan. C. Penyelenggaraan sistem informasi puskesmas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi, Kemkes, Go. IT. 24. D. Data dan informasi tersebut meliputi minimal data dasar dan data program serta data dan informasi lain yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Daerah, Kabupaten Kota, Dinas Kesehatan Daerah Provinsi, dan Kementerian Kesehatan. Data dasar terdiri atas identitas puskesmas, wilayah kerja puskesmas, sumber daya puskesmas, dan sasaran program puskesmas. Kemudian, data program meliputi data UKM esensial, UKM pengembangan, UKP, dan program lainnya, yakni manajemen puskesmas, pelayanan kefarmasian, pelayanan keperawatan, kesehatan masyarakat, pelayanan laboratorium, dan kunjungan keluarga pada kegiatan PIS-PK. F. Pengumpulan, penyimpanan, analisis dan pelaporan. Data yang masuk ke dalam sistem informasi dilakukan sesuai dengan periodisasi yang telah ditentukan. G. Distribusi informasi, baik secara internal maupun eksternal dilakukan sesuai dengan ketentuan, termasuk akses data dan informasi harus mempertimbangkan aspek kerahasiaan informasi dan kepentingan bagi pengguna data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. H. Sistem informasi puskesmas dapat diselenggarakan secara elektronik dan atau secara non-elektronik, serta perlu dilakukan pengawasan pemantauan dan evaluasi secara periodik. 2. Elemen penilaian. A. Dilaksanakan pengumpulan, penyimpanan, analisis, data, dan pelaporan serta distribusi informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait sistem informasi puskesmas R, D, W. B. Dilakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap penyelenggaraan sistem informasi puskesmas secara periodik. D, W. C. Terdapat informasi pencapaian kinerja puskesmas melalui sistem informasi puskesmas. D, O. Jadi, Kemkes, Go. IT. 25. Kriteria 1.2. 5. Penyelenggaraan pelayanan UKM dan UKP dilaksanakan dengan pertimbangan etik dalam pengambilan keputusan pelayanan. 1. Pokok pikiran. Puskesmas menghadapi banyak tantangan dalam memberikan pelayanan kesehatan yang aman dan berkualitas. Kemajuan dalam bidang teknologi, kedokteran, sumber daya yang terbatas, dan harapan pasien yang terus meningkat sejalan dengan makin meningkatnya pendidikan masyarakat serta dilema etik dan kontroversi yang sering terjadi telah menjadi hal yang dapat dihadapi oleh puskesmas. B. Demikian pula, bila keputusan mengenai pelayanan menimbulkan pertanyaan, konflik, atau dilema bagi puskesmas dan pasien, keluarga atau pembuat keputusan, dan lainnya. Dilema ini dapat timbul dari masalah akses, etik, pengobatan atau pemulangan pasien, dan sebagainya. C. Pimpinan puskesmas menetapkan cara-cara pengelolaan dan mencari solusi terhadap dilema tersebut. Puskesmas mengidentifikasi siapa yang perlu dilibatkan dalam proses serta bagaimana pasien dan keluarganya berpartisipasi dalam penyelesaian dilema etik. D. Etik ialah suatu norma atau nilai value mengenai sikap batin dan perilaku manusia. Oleh sebab itu, masih bersifat abstrak, belum tertulis. Jika sudah tertulis, disebut kode etik. Dilema etik merupakan situasi yang dihadapi oleh seseorang yang mengharuskan dibuatnya keputusan mengenai perilaku yang patut. Contoh, seseorang tidak bersedia diimunisasi karena alasan keyakinan. Seseorang tidak bersedia bersalin di fasilitas pelayanan kesehatan Fasiankes karena alasan keyakinan. Pertimbangan menagih atau tidak menagih biaya perawatan kepada pasien-pasien yang tidak mampu. Tagihan biaya perawatan dianggap lebih besar oleh. Jadi, Kemkes, Go. IT. 26. Pasien tidak melakukan pemeriksaan kehamilan nifas karena alasan kepercayaan budaya setempat. F. Jika diperlukan, kepala puskesmas dapat membentuk dan menetapkan tim etik dengan keanggotaan terdiri atas perwakilan pelayanan UKM, pelayanan UKP, mutu dan administrasi manajemen. G. Dukungan kepala dan atau pegawai puskesmas dalam penyelesaian dilema etik yang terjadi dapat berupa advokasi kepada tokoh masyarakat, tokoh agama, pembinaan, berkoordinasi dengan dinas kesehatan, daerah kabupaten kota dan pihak terkait lainnya serta bentuk dukungan lainnya. 2. Elemen penilaian. Puskesmas mempunyai prosedur pelaporan dan penyelesaian bila terjadi dilema etik dalam pelayanan UKP dan pelayanan UKMR. B. Dilaksanakan pelaporan apabila terjadi dilema etik dalam pelayanan UKP dan pelayanan UKMD. W. C. Terdapat bukti bahwa pimpinan dan atau pegawai puskesmas mendukung penyelesaian dilema etik dalam pelayanan UKP dan pelayanan UKM dan telah dilaksanakan sesuai regulasi D. W. 3. Standar 1.3. Manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia puskesmas dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketenagaan puskesmas harus dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. A. Kriteria 1.3. 1. Tersedia sumber daya manusia SDM dengan jenis, jumlah, dan kompetensi sesuai kebutuhan pelayanan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. 1. Pokok pikiran. A. Untuk memenuhi kebutuhan SDM di puskesmas berdasarkan jumlah, jenis, dan kompetensi, perlu dilakukan analisis jabatan dan analisis beban kerja berdasarkan peraturan tentang perencanaan. Jadi, Kemkes, Go. IT.
27. Kebutuhan pegawai dan dapat mempertimbangkan. Rekomendasi dari organisasi profesi sebagai dasar. Pengajuan kebutuhan tenaga puskesmas ke Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Kota dan atau pengadaan sendiri bagi puskesmas BLUD. B. Penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja. Mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan. C. Analisis jabatan yang dimaksud di puskesmas. Merujuk pada jabatan sesuai dengan struktur organisasi puskesmas, jabatan fungsional, dan jabatan pelaksana di puskesmas. D. Pemenuhan SDM tersebut dimaksudkan untuk memberikan pelayanan sesuai kebutuhan dan harapan pengguna layanan dan masyarakat. E. Puskesmas berupaya agar pegawainya memiliki pendidikan, keterampilan, kompetensi, pengalaman, orientasi dan pelatihan yang relevan dan terkini. F. Puskesmas memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan agar pegawai dapat mengikuti pendidikan dan pelatihan yang diperlukan. G. Puskesmas menetapkan mekanisme yang menjamin pegawai memiliki pendidikan, keterampilan, kompetensi, pengalaman, orientasi dan pelatihan yang relevan dan terkini. H. Agar mutu pelayanan kesehatan yang berorientasi pada keselamatan pasien dan masyarakat di puskesmas lebih terjamin dan terlindungi. Perlu dipastikan bahwa setiap pelayanan kesehatan dilakukan oleh dokter, dokter gigi, dan tenaga kesehatan lain yang kompeten melalui proses kredensial, pengusulan kredensial dan atau rekredensial tenaga kesehatan serta tindak lanjutnya, termasuk penetapan penugasan klinis mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi, Kemkes, Go. IT. 28. Dua elemen penilaian. A. Dilakukan analisis jabatan dan analisis beban kerja sesuai kebutuhan pelayanan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. D. W. B. Disusun peta jabatan, uraian jabatan dan kebutuhan tenaga berdasar hasil analisis jabatan dan hasil analisis beban kerja. D. W. C. Dilakukan upaya untuk pemenuhan kebutuhan tenaga, baik dari jenis, jumlah maupun kompetensi sesuai dengan peta jabatan dan hasil analisis beban kerja. D. W. D. Terdapat bukti puskesmas mengusulkan kredensial dan atau rekredensial tenaga kesehatan kepada tim kredensial Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Kota dan dilakukan tindak lanjut terhadap hasil kredensial dan atau rekredensial sesuai ketentuan yang berlaku. D. W. B. Kriteria 1.3. 2. Setiap pegawai puskesmas mempunyai uraian tugas yang menjadi dasar dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan maupun penilaian kinerja pegawai. 1. Pokok pikiran. A. Kepala puskesmas menetapkan uraian tugas setiap pegawai sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan pelayanan. Setiap pegawai wajib memahami uraian tugas masing-masing agar dapat menjalankan pekerjaan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan wewenang yang diembannya. B. Uraian tugas pegawai berisi tugas pokok dan tugas tambahan serta wewenang dan tanggung jawab yang ditetapkan oleh Kepala Puskesmas. Uraian tugas Kepala Puskesmas dan Kepala Tata Usaha ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. C. Kepala Puskesmas dalam menetapkan tugas pokok memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Jadi, Kemkes, Go. IT. 29. 1. Jenis-jenis pelayanan yang disediakan di puskesmas. 2. Jenis-jenis kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya di puskesmas. Dan 3. Surat keputusan pengangkatan sebagai jabatan fungsional sesuai tingkatannya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. D. Bagi pegawai non-ASN, tugas pokok adalah tugas yang sesuai dengan surat keputusan pengangkatan sebagai tenaga kesehatan di puskesmas berdasarkan standar kompetensi lulusan. E. Tugas tambahan adalah tugas yang diberikan kepada pegawai untuk mendukung kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan. F. Penilaian kinerja pegawai dilakukan untuk melihat capaian sasaran kerja baik ASN maupun non-ASN, mengurangi variasi pelayanan, dan meningkatkan kepuasan pengguna layanan. G. Indikator penilaian kinerja setiap pegawai puskesmas disusun dan ditetapkan berdasarkan hal-hal sebagai berikut. 1. Uraian tugas yang menjadi tanggung jawabnya, baik uraian tugas pokok maupun tugas tambahan. 2. Tata nilai yang disepakati. 3. Kode etik perilaku. Dan 4. Kompetensi pegawai. H. Perlu ditetapkan kebijakan, prosedur dan indikator penilaian kinerja yang berdasarkan uraian tugas, tata nilai yang disepakati, dan kode etik perilaku serta mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan. I. Indikator penilaian kinerja untuk uraian tugas pokok bagi pegawai ASN dan non-ASN dapat menggunakan sasaran kinerja pegawai SKP. J. Dalam upaya peningkatan kompetensi dari tenaga kesehatan yang memberikan asuhan klinis, perlu. Jadi, Kemkes, Go. IT. 30. Direncanakan dan diberi kesempatan bagi tenaga klinis melalui pendidikan dan atau pelatihan. K. Hasil penilaian kinerja ditindaklanjuti untuk perbaikan kinerja masing-masing pegawai. L. Kinerja pegawai dapat dipengaruhi oleh kesejahteraan, well-being dan tingkat kepuasannya. Misalnya, kepuasan terhadap kepemimpinan organisasi, beban kerja, tim kerja, lingkungan kerja, kompensasi dan lain-lain. Oleh karena itu, perlu dilakukan penilaian tingkat kepuasan pegawai minimal setahun sekali. Hasil analisis terhadap tingkat kepuasan pegawai digunakan untuk melakukan upaya perbaikan. 2. Elemen penilaian. A. Ada penetapan uraian tugas yang berisi tugas pokok dan tugas tambahan untuk setiap pegawai R.
B. Ditetapkan indikator penilaian kinerja pegawai R. C. Dilakukan penilaian kinerja pegawai minimal setahun sekali dan tindak lanjutnya untuk upaya perbaikan. Sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan R, D, W. D. Ditetapkan indikator dan mekanisme survei kepuasan pegawai terhadap penyelenggaraan KMP, UKM, UKP, laboratorium, dan kefarmasian serta kinerja pelayanan. Puskesmas R. E. Dilakukan pengumpulan data, analisis dan upaya perbaikan dalam rangka meningkatkan kepuasan pegawai sesuai kerangka acuan R, D, W. C. Kriteria 1.3. 3. Setiap pegawai mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan ilmu dan keterampilan yang diperlukan. Satu pokok pikiran. Dalam upaya peningkatan kompetensi semua pegawai yang ada, Puskesmas perlu merencanakan dan memberi kesempatan bagi seluruh pegawai yang ada di Puskesmas untuk meningkatkan kompetensi melalui pendidikan dan atau pelatihan. Selain itu, peningkatan kompetensi pegawai dapat dilakukan. Jadi, Kemkes, Go! IT. 31. Dengan cara mengikuti workshop lokakarya, seminar, simposium, dan on-the-job training OJT, baik secara daring maupun luring. B. Puskesmas melakukan analisis kesenjangan kompetensi untuk memetakan kebutuhan peningkatan kompetensi pegawai. C. Hasil analisis kesenjangan kompetensi dijadikan sebagai dasar dalam mengajukan peningkatan kompetensi para pegawai sesuai dengan ketentuan yang berlaku. D. Puskesmas memfasilitasi pemenuhan kompetensi pegawai karena adanya kesenjangan sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan sebagai bentuk dukungan dari manajemen bagi semua tenaga Puskesmas. E. Puskesmas melakukan pendokumentasian hasil peningkatan kompetensi sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. 2. Elemen penilaian. A. Tersedia informasi mengenai peluang untuk meningkatkan kompetensi bagi semua tenaga yang ada di Puskesmas. D. B. Ada dukungan dari manajemen bagi semua tenaga yang ada di Puskesmas untuk memanfaatkan peluang tersebut. R, W. C. Jika ada tenaga yang mengikuti peningkatan kompetensi, dilakukan evaluasi penerapan terhadap hasil peningkatan kompetensi tersebut di tempat kerja. R, D, W. D. Kriteria 1.3. 4. Setiap pegawai mempunyai dokumen kepegawaian yang lengkap dan mutakhir. Satu pokok pikiran. A. Puskesmas wajib menyediakan dokumen kepegawaian, baik dalam bentuk cetak maupun dalam bentuk digital, untuk tiap pegawai yang bekerja di Puskesmas. Sebagai bukti bahwa pegawai yang bekerja memenuhi. Jadi, Kemkes, Go! IT. 32. Persyaratan yang ditetapkan dan dilakukan upaya pengembangan untuk memenuhi persyaratan tersebut. Dokumen kepegawaian tersebut dikelola sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan yang dapat menjamin kelengkapan dan kemutakhirannya. B. Tenaga kesehatan yang bekerja di Puskesmas harus mempunyai surat tanda registrasi STR, dan atau surat izin praktik SIP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. C. Dokumen kepegawaian tiap pegawai berisi antara lain 1. Bukti pendidikan ijazah. 2. Bukti surat tanda registrasi STR yang masih berlaku. 3. Bukti surat izin praktik SIP yang masih berlaku. 4. Uraian tugas pegawai dan atau rincian wewenang klinis tenaga kesehatan. 5. Bukti sertifikat pelatihan. 6. Bukti pengalaman kerja jika dipersyaratkan. 7. Hasil penilaian kinerja pegawai. 8. Bukti kebutuhan pengembangan pelatihan. 9. Bukti evaluasi penerapan hasil pelatihan. Dan 10. Bukti pelaksanaan orientasi. 2. Elemen penilaian. A. Ditetapkan dan tersedia isi dokumen kepegawaian yang lengkap dan mutakhir untuk tiap pegawai yang bekerja di Puskesmas, serta terpelihara sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. R, D, O, W. B. Dilakukan evaluasi dan tindak lanjut secara periodik terhadap kelengkapan dan pemutakhiran dokumen kepegawaian. D, W, E. Kriteria 1.3. 5. Pegawai baru dan pegawai alih tugas wajib mengikuti orientasi agar memahami dan mampu melaksanakan tugas pokok dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. 1. Pokok pikiran. A. Setiap pegawai baru dan pegawai alih tugas baik yang diposisikan sebagai pimpinan Puskesmas, penanggung. Jadi, Kemkes, Go! IT. 33. Jawab upaya Puskesmas, koordinator pelayanan, maupun pelaksana kegiatan harus mengikuti orientasi. B. Khusus Puskesmas yang menerima mahasiswa dengan tujuan magang maka pelaksanaan orientasi dilaksanakan sesuai dengan kebijakan Puskesmas dan kurikulum dari institusi pendidikan. C. Orientasi dilakukan agar pegawai baru dan pegawai alih tugas memahami tugas, peran, dan tanggung jawab yang akan diemban. D. Puskesmas menyusun kerangka acuan pelaksanaan orientasi sebagai dasar dalam melakukan kegiatan orientasi umum dan orientasi khusus. E. Kegiatan orientasi umum dilaksanakan untuk mengenal secara garis besar visi, misi, tata nilai, kode, etik perilaku, tugas pokok dan fungsi serta struktur organisasi Puskesmas, program mutu dan keselamatan pasien, serta program pencegahan dan pengendalian infeksi. Kegiatan orientasi umum yang ditujukan terutama kepada pegawai baru ini juga dapat ditambah dengan penjelasan topik lainnya yang dipandang perlu oleh Puskesmas. F. Kegiatan orientasi khusus difokuskan pada orientasi di tempat tugas yang menjadi tanggung jawab dari pegawai yang bersangkutan dan tanggung jawab spesifik sesuai dengan penugasan pegawai tersebut. G. Pada kegiatan orientasi khusus ini, pegawai baru dan pegawai alih tugas juga diberikan penjelasan terkait apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, bagaimana
Melakukan tugas dengan aman sesuai dengan panduan praktik klinis, panduan asuhan lainnya, dan pedoman program lainnya. 2 elemen penilaian. A. Orientasi pegawai dilaksanakan sesuai kerangka acuan yang disusun R, D, W. B. Dilakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap pelaksanaan orientasi pegawai D, W. Jadi, Kemkes, Go. IT. 34. F. Kriteria 1.3. 6. Puskesmas menyelenggarakan pelayanan keselamatan dan kesehatan kerja K3. 1. Pokok pikiran. A. Pegawai yang bekerja di puskesmas mempunyai risiko terpapar infeksi yang dapat menimbulkan penyakit. Akibat kerja, terjadinya kecelakaan kerja terkait dengan pekerjaan yang dilakukan dalam pelayanan, baik langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu pegawai mempunyai hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan perlindungan terhadap kesehatannya. B. Program pemeriksaan kesehatan secara berkala perlu dilakukan sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Kepala Puskesmas. Demikian juga dengan pemberian imunisasi bagi pegawai yang sesuai dengan hasil identifikasi risiko penyakit infeksi dan program perlindungan pegawai dari penularan penyakit infeksi. Perlu dilakukan dan dilaporkan jika terjadi paparan. Tindak lanjut pelayanan kesehatan dan konseling. Perlu disusun dan diterapkan. C. Program K3 juga meliputi promosi kesehatan dan kesejahteraan well-being pegawai misalnya. Manajemen stres, pola hidup sehat, monitoring beban kerja, keseimbangan kehidupan, dan kepuasan kerja, serta pencegahan penyakit akibat kerja. D. Pegawai juga berhak untuk mendapat pelindungan atas tindak kekerasan yang dilakukan oleh pengguna layanan, keluarga pengguna layanan, maupun oleh sesama pegawai. Program pelindungan pegawai terhadap kekerasan fisik, termasuk proses pelaporan, tindak lanjut pelayanan kesehatan, dan konseling, perlu disusun dan diterapkan. E. Untuk menerapkan program kesehatan dan keselamatan kerja pegawai, semua staf harus memahami cara mereka melaporkan, cara mereka dirawat, dan cara mereka menerima konseling dan jadi, Kemkes, Go. IT. 35. Tindak lanjut akibat cedera, seperti tertusuk jarum, suntik, terpapar penyakit menular, memahami identifikasi risiko dan kondisi yang berbahaya di tempat kerja serta masalah-masalah penerapan kesehatan dan keselamatan lainnya. Program tersebut juga menyediakan pemeriksaan kesehatan pada awal bekerja, imunisasi dan pemeriksaan preventif secara berkala, pengobatan untuk kondisi-kondisi umum yang berhubungan dengan pekerjaan, seperti cedera punggung, atau cedera yang lebih mendesak. F. Puskesmas melakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap hasil pelaporan pelaksanaan program K3 bagi pegawai. Pelaksanaan tindak lanjut K3 dapat terintegrasi dengan kegiatan pelayanan kesehatan lainnya yang saling berkaitan. G. Dalam menyelenggarakan program K3, Kepala Puskesmas menunjuk petugas yang bertanggung jawab terhadap program K3 yang dalam tata hubungan kerjanya berada di bawah penanggung jawab mutu. Jika puskesmas tidak memiliki SDM yang memadai, petugas yang bertanggung jawab terhadap program K3 dapat dirangkap oleh petugas yang bertanggung jawab terhadap program lain, seperti manajemen fasilitas dan keselamatan MFK, pencegahan dan pengendalian infeksi PPI, keselamatan pasien kepulauan, dan lainnya. 2 elemen penilaian. A. Ditetapkan petugas yang bertanggung jawab terhadap program K3 dan program K3 Puskesmas serta dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program K3. R, D, W. B. Dilakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala terhadap pegawai untuk menjaga kesehatan pegawai sesuai dengan program yang telah ditetapkan oleh Kepala Puskesmas R, D, W. C. Ada program dan pelaksanaan imunisasi bagi pegawai sesuai dengan tingkat risiko dalam pelayanan R, D, W. Jadi, Kemkes, Go. IT. 36. D. Apabila ada pegawai yang terpapar penyakit infeksi, kekerasan, atau cedera akibat kerja, dilakukan konseling dan tindak lanjutnya D, W. 4. Standar 1.4 Manajemen Fasilitas dan Keselamatan. Manajemen sarana bangunan, prasarana, peralatan, keselamatan, dan keamanan lingkungan puskesmas dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Sarana bangunan, prasarana, peralatan, keselamatan dan keamanan lingkungan dikelola dalam manajemen fasilitas dan keselamatan MFK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dikaji dengan memperhatikan manajemen risiko. A. Kriteria 1.4. 1. Disusun dan diterapkan program manajemen fasilitas dan keselamatan MFK yang meliputi manajemen keselamatan dan keamanan fasilitas, manajemen bahan berbahaya beracun B3 dan limbah B3, manajemen kedaruratan dan bencana, manajemen pengamanan kebakaran, manajemen alat kesehatan, manajemen sistem utilitas, dan pendidikan MFK. 1. Pokok pikiran. A. Puskesmas sebagai fasilitas kesehatan tingkat pertama yang memberikan pelayanan kepada masyarakat, mempunyai kewajiban untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan bangunan, prasarana, peralatan dan menyediakan lingkungan yang aman bagi pengguna layanan, pengunjung, petugas, dan masyarakat termasuk pasien dengan keterbatasan fisik diberikan akses untuk memperoleh pelayanan. B. Pemenuhan kemudahan dan keamanan akses bagi orang dengan keterbatasan fisik, misalnya penyediaan ramp, kursi roda, handrail, dan lain-lain harus dilakukan. C. Puskesmas perlu menyusun dan menerapkan program
Manajemen fasilitas dan keselamatan MFK untuk menyediakan lingkungan yang aman bagi pengguna, layanan, pengunjung, petugas dan masyarakat. Jadi, Kemkes, Go! IT. 37. D. Program MFK perlu disusun setiap tahun dan diterapkan. Program MFK meliputi hal-hal sebagai berikut. 1. Manajemen keselamatan dan keamanan fasilitas. Keselamatan fasilitas adalah suatu keadaan tertentu pada bangunan, halaman, prasarana, peralatan yang tidak menimbulkan bahaya atau risiko bagi pengguna layanan, pengunjung, petugas dan masyarakat. Keamanan fasilitas adalah perlindungan terhadap kehilangan, pengrusakan dan kerusakan, atau penggunaan akses oleh mereka yang tidak berwenang. 2. Manajemen bahan berbahaya beracun B3 dan limbah B3. Bahan berbahaya harus dikendalikan dan limbah bahan berbahaya harus dibuang secara aman. Manajemen B3 dan limbah B3 meliputi A. Penetapan jenis dan area lokasi. Penyimpanan B3 harus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. B. Pengelolaan, penyimpanan, dan penggunaan. B3 harus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. C. Sistem pelabelan B3 harus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. D. Sistem pendokumentasian dan perizinan B3 harus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. E. Penanganan tumpahan dan paparan B3 harus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. F. Sistem pelaporan dan investigasi jika terjadi tumpahan dan atau paparan harus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. G. Pembuangan limbah B3 yang memadai harus sesuai peraturan perundang-undangan. Dan jadi, Kemkes, Go! IT. 38. H. Penggunaan alat pelindung diri APD harus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. Manajemen kedaruratan dan bencana. Manajemen kedaruratan dan bencana adalah tanggap terhadap wabah, bencana dan keadaan kegawat daruratan akibat bencana. Manajemen kedaruratan dan bencana direncanakan dan efektif. Manajemen kedaruratan dan bencana perlu disusun dalam upaya menanggapi kejadian bencana, baik internal maupun eksternal yang meliputi A. Identifikasi jenis, kemungkinan, dan akibat dari bencana yang mungkin terjadi. Menggunakan Hazard Vulnerability Assessment HVA. B. Menentukan peran puskesmas dalam kejadian bencana. C. Strategi komunikasi jika terjadi bencana. D. Manajemen sumber daya. E. Penyediaan pelayanan dan alternatifnya. F. Identifikasi peran dan tanggung jawab tiap pegawai serta manajemen konflik yang mungkin terjadi pada saat bencana. Dan G. Peran puskesmas dalam tim terkoordinasi dengan sumber daya masyarakat yang tersedia. Puskesmas juga perlu merencanakan dan menerapkan suatu kesiapan menghadapi bencana yang disimulasikan setiap tahun yang meliputi huruf B sampai dengan F dari manajemen kedaruratan dan bencana. 4. Manajemen pengamanan kebakaran. Manajemen pengamanan kebakaran berarti puskesmas wajib melindungi properti dan penghuni dari kebakaran dan asap. Jadi, Kemkes, Go! IT. 39. Manajemen pengamanan kebakaran secara umum meliputi pencegahan terjadinya kebakaran dengan melakukan identifikasi area berisiko bahaya, kebakaran dan ledakan, penyimpanan dan pengelolaan bahan-bahan yang mudah terbakar, penyediaan proteksi kebakaran aktif dan pasif. Secara khusus, manajemen pengamanan kebakaran akan berisi A. Frekuensi inspeksi, pengujian, dan pemeliharaan sistem proteksi dan penanggulangan kebakaran secara periodik, sesuai peraturan yang berlaku. B. Jalur evakuasi yang aman dari api, asap dan bebas hambatan. C. Proses pengujian sistem proteksi dan penanggulangan kebakaran dilakukan selama kurun waktu 12 bulan. Dan D. Edukasi kepada staf terkait sistem proteksi dan cara evakuasi pengguna layanan yang efektif pada situasi kebakaran. 5. Manajemen alat kesehatan. Manajemen alat kesehatan ini berguna untuk mengurangi risiko ketidaktersediaan dan kegagalan fungsi alat kesehatan. Alat kesehatan harus dipilih, dipelihara, dan digunakan sesuai dengan ketentuan. 6. Manajemen sistem utilitas. Manajemen sistem utilitas meliputi sistem listrik, sistem air, sistem gas medik, dan sistem pendukung lainnya, seperti generator genset, serta perpipaan air. Sistem utilitas dipelihara untuk meminimalkan risiko kegagalan pengoperasian dan harus dipastikan tersedia selama 7 hari 24 jam. 7. Pendidikan MFK. E. Untuk menyediakan lingkungan yang aman bagi pengguna layanan, pengunjung, petugas dan jadi, Kemkes, Go! IT. 40. Masyarakat dilakukan identifikasi dan pembuatan peta terhadap area berisiko. F. Pengkajian dan penanganan risiko secara proaktif terkait keamanan dan keselamatan fasilitas B3 dan limbah B3, kedaruratan dan bencana, kebakaran, alat, kesehatan, sistem utilitas, dan pendidikan MFK. Dituangkan dalam daftar risiko risk register yang terintegrasi dengan daftar risiko risk register dalam program manajemen risiko. G. Rencana tersebut dikaji, diperbaharui dan didokumentasikan dengan merefleksikan keadaan-keadaan terkini dalam lingkungan puskesmas. H. Untuk menjalankan program MFK maka diperlukan tim dan atau penanggung jawab yang ditunjuk oleh Kepala Puskesmas. I. Program MFK perlu dievaluasi minimal per triwulan untuk memastikan bahwa puskesmas telah melakukan upaya penyediaan lingkungan yang aman bagi pengguna layanan, pengunjung, petugas, dan masyarakat sesuai dengan rencana. 2. Elemen penilaian.
A. Terdapat petugas yang bertanggung jawab dalam MFK. Serta tersedia program MFK yang ditetapkan setiap tahun berdasarkan identifikasi risiko R. B. Puskesmas menyediakan akses yang mudah dan aman bagi pengguna layanan dengan keterbatasan fisik. O. W. C. Dilakukan identifikasi terhadap area-area berisiko. D. W. D. Disusun daftar risiko risk register yang mencakup seluruh lingkup program MFKD. E. Dilakukan evaluasi dan tindak lanjut per triwulan terhadap pelaksanaan program MFKD. Jadi, Kemkes, Go. IT. 41. B. Kriteria 1.4. 2. Puskesmas merencanakan dan melaksanakan manajemen keselamatan dan keamanan fasilitas. 1. Pokok pikiran. A. Manajemen keselamatan dan keamanan fasilitas dirancang untuk mencegah terjadinya cedera pada pengguna layanan, pengunjung, petugas dan masyarakat, seperti tertusuk jarum, tertimpa bangunan atau gedung roboh, dan tersengat listrik. B. Manajemen keselamatan dan keamanan fasilitas dengan menyediakan lingkungan fisik yang aman bagi pasien, petugas, dan pengunjung, perlu direncanakan untuk mencegah terjadinya kejadian kekerasan fisik maupun cedera akibat lingkungan fisik yang tidak aman seperti penculikan bayi, pencurian, dan kekerasan pada petugas. C. Agar dapat berjalan dengan baik, maka manajemen keselamatan dan keamanan fasilitas tersebut juga didukung dengan penyediaan anggaran, penyediaan fasilitas untuk mendukung keamanan fasilitas seperti penyediaan closed circuit television CCTV, alarm, alat pemadam api ringan APAR, jalur evakuasi, titik kumpul, rambu-rambu mengenai keselamatan dan tanda-tanda pintu darurat. D. Area yang berisiko keamanan dan kekerasan fisik perlu diidentifikasi dan dibuatkan peta untuk pemantauan dan meminimalkan terjadinya insiden dan kekerasan fisik pada pengguna layanan, pengunjung, petugas, dan masyarakat. E. Pemberian tanda pengenal untuk pengunjung, petugas, serta pekerja ahli daya merupakan upaya untuk menyediakan lingkungan yang aman. F. Kode darurat yang diperlukan ditetapkan dan diterapkan. Minimal 1 kode merah atau alarm untuk pemberitahuan darurat kebakaran. Jadi, Kemkes, Go. IT. 42. 2 kode biru untuk pemberitahuan telah terjadi kegawat daruratan medik. G. Dilakukan inspeksi fasilitas untuk menjamin keamanan dan keselamatan. H. Apabila terdapat renovasi maka dipastikan tidak mengganggu pelayanan dan mencegah penyebaran infeksi. 2 elemen penilaian. A. Dilakukan identifikasi terhadap pengunjung, petugas, dan pekerja ahli daya outsourcing R. O. W. B. Dilakukan inspeksi fasilitas secara berkala yang meliputi bangunan, prasarana dan peralatan R. D. O. W. C. Dilakukan simulasi terhadap kode darurat secara berkala. D. O. W. S. D. Dilakukan pemantauan terhadap pekerjaan konstruksi terkait keamanan dan pencegahan penyebaran infeksi. D. O. W. C. Kriteria 1.4. 3. Inventarisasi, pengelolaan, penyimpanan, dan penggunaan bahan berbahaya beracun B3, pengendalian dan pembuangan limbah B3 dilakukan berdasarkan perencanaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. 1. Pokok pikiran. A. Bahan berbahaya beracun B3 dan limbah B3 perlu diidentifikasi dan dikendalikan secara aman. B. World Health Organization (WHO) telah mengidentifikasi bahan berbahaya dan beracun serta limbahnya dengan kategori sebagai berikut: infeksius, patologis dan anatomi, farmasi, bahan kimia, logam, berat, kontainer bertekanan, benda tajam, genotoksik sitotoksik, dan radioaktif. C. Puskesmas perlu menginventarisasi B3 yang meliputi lokasi, jenis, dan jumlah B3 serta limbahnya yang disimpan. Daftar inventaris ini selalu dimutakhirkan sesuai dengan perubahan yang terjadi di tempat penyimpanan. Jadi, Kemkes, Go. IT. 43. D. Pengelolaan limbah B3 sesuai standar, mencakup pemilahan, pewadahan dan penyimpanan tempat, penampungan sementara, transportasi serta pengolahan akhir. E. Dalam pengelolaan limbah B3, Puskesmas dapat bekerja sama dengan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. F. Tersedia instalasi pengolahan air limbah IPAL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2 elemen penilaian. A. Dilakukan inventarisasi B3 dan limbah B3D. B. Dilaksanakan manajemen B3 dan limbah B3R. D. W. C. Tersedia IPAL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. D. O. W. D. Apabila terdapat tumpahan dan atau paparan pajanan B3 dan atau limbah B3, dilakukan penanganan awal, pelaporan, analisis, dan tindak lanjutnya. D. O. W. D. Kriteria 1.4. 4. Puskesmas menyusun, memelihara, melaksanakan, dan mengevaluasi manajemen kedaruratan dan bencana. 1. Pokok pikiran. A. Potensi terjadinya bencana di daerah berbeda, yaitu antara daerah yang satu dan yang lain. B. Puskesmas sebagai fasilitas kesehatan tingkat pertama. FKTP ikut berperan aktif dalam upaya mitigasi dan penanggulangan bila terjadi bencana, baik internal maupun eksternal. C. Strategi untuk menghadapi bencana perlu disusun sesuai dengan potensi bencana yang mungkin terjadi. Berdasarkan hasil penilaian kerentanan bahaya HVA. D. Kesiapan menghadapi bencana disusun dan disimulasikan setiap tahun secara internal atau melibatkan komunitas secara luas, terutama ditujukan untuk menilai kesiapan sistem pada huruf B sampai
Jadi, Kemkes, go. It. 44. Dengan huruf F yang telah diuraikan dalam pokok. Pikiran D bagian 3 kriteria 1.4. 1. Setiap pegawai wajib mengikuti pelatihan lokakarya dan simulasi pelaksanaan manajemen kedaruratan dan bencana yang diselenggarakan minimal setahun sekali agar siap jika sewaktu-waktu terjadi bencana. FD briefing adalah sebuah review yang dilakukan setelah simulasi bersama peserta simulasi dan observer yang bertujuan untuk menindaklanjuti hasil dari simulasi. G. Hasil dari kegiatan debriefing didokumentasikan. 2 elemen penilaian. A. Dilakukan identifikasi risiko terjadinya bencana internal dan eksternal sesuai dengan letak geografis puskesmas dan akibatnya terhadap pelayanan. D. B. Dilaksanakan manajemen kedaruratan dan bencana. D. W. C. Dilakukan simulasi dan evaluasi tahunan terhadap manajemen kedaruratan dan bencana yang telah disusun dan dilanjutkan dengan debriefing setiap selesai simulasi. D. W. D. Dilakukan perbaikan terhadap manajemen kedaruratan dan bencana sesuai hasil simulasi dan evaluasi tahunan. D. E. Kriteria 1.4. 5. Puskesmas menyusun, memelihara, melaksanakan, dan melakukan evaluasi manajemen pengamanan kebakaran, termasuk sarana evakuasi. 1. Pokok pikiran. A. Setiap fasilitas kesehatan termasuk puskesmas mempunyai risiko terhadap terjadinya kebakaran. Manajemen pengamanan kebakaran perlu disusun sebagai wujud kesiagaan puskesmas terhadap terjadinya kebakaran. Jika terjadi kebakaran, pengguna layanan, petugas, dan pengunjung harus dievakuasi dan dijaga keselamatannya. B. Yang dimaksud dengan sistem proteksi adalah penyediaan proteksi kebakaran baik secara aktif. Jadi, Kemkes, go. It. 45. Maupun pasif. Proteksi kebakaran secara aktif. Contohnya APAR, sprinkler, detektor panas, dan detektor asap. Sedangkan proteksi kebakaran secara pasif. Contohnya, jalur evakuasi, pintu darurat, tangga darurat, dan tempat titik kumpul aman. C. Merokok di fasilitas pelayanan kesehatan dapat menjadi sumber terjadinya kebakaran. Puskesmas harus menetapkan larangan merokok di lingkungan puskesmas, baik bagi petugas, pengguna layanan, maupun pengunjung. Larangan merokok wajib dipatuhi oleh petugas, pengguna layanan, dan pengunjung. Pelaksanaan larangan ini harus dipantau. 2 elemen penilaian. A. Dilakukan manajemen pengamanan kebakaran. D. O. W. B. Dilakukan inspeksi, pengujian dan pemeliharaan terhadap alat deteksi dini, alarm, jalur evakuasi, serta keberfungsian alat pemadam api. D. O. C. Dilakukan simulasi dan evaluasi tahunan terhadap manajemen pengamanan kebakaran. D. W. S. D. Ditetapkan kebijakan larangan merokok bagi petugas, pengguna layanan, dan pengunjung di area puskesmas. R. O. W. F. Kriteria 1.4. 6. Puskesmas menyusun dan melaksanakan pengelolaan program untuk memastikan semua peralatan kesehatan berfungsi dan mencegah terjadinya ketidaktersediaan dan kegagalan fungsi alat kesehatan. 1. Pokok pikiran. A. Manajemen alat kesehatan ditujukan untuk 1. Memastikan bahwa semua alat kesehatan tersedia dan dilakukan kegiatan pemeliharaan dan kalibrasi secara berkala agar semua alat kesehatan berfungsi dengan baik. 2. Memastikan bahwa individu yang melakukan pengelolaan alat kesehatan memiliki kualifikasi yang sesuai dan kompeten. Dan, jadi, Kemkes, go. It. 46. 3. Memastikan operator yang mengoperasikan alat kesehatan tertentu telah terlatih sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan. B. Penggunaan aplikasi sarana, prasarana, dan alat kesehatan ASPAK oleh puskesmas dilakukan untuk memastikan pemenuhan terhadap standar sarana, prasarana, dan alat kesehatan. C. Data sarana, prasarana, dan alat kesehatan di puskesmas harus diinput dalam ASPAK dan divalidasi oleh Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Kota untuk menjamin kebenarannya. D. Agar tidak terjadi keterlambatan atau gangguan dalam pelayanan, alat kesehatan harus tersedia, berfungsi dengan baik, dan siap digunakan saat diperlukan. Manajemen alat kesehatan yang dimaksud meliputi kegiatan pemeriksaan dan kalibrasi secara berkala, sesuai dengan panduan produk tiap alat kesehatan. E. Pemeriksaan alat kesehatan yang dilakukan petugas meliputi kondisi alat, ada tidaknya kerusakan, kebersihan, status kalibrasi, dan fungsi alat. F. Pelaksanaan kalibrasi dilakukan oleh pihak yang kompeten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2 elemen penilaian. A. Dilakukan inventarisasi alat kesehatan sesuai dengan ASPAKD. B. Dilakukan pemenuhan kompetensi bagi staf dalam mengoperasikan alat kesehatan tertentu. D. W. C. Dilakukan pemeliharaan dan kalibrasi terhadap alat kesehatan secara periodik. R. D. O. W. G. Kriteria 1.4. 7. Puskesmas menyusun dan melaksanakan pengelolaan untuk memastikan semua sistem utilitas berfungsi dan mencegah terjadinya ketidaktersediaan dan kegagalan fungsi sistem utilitas. Jadi, Kemkes, go. It. 47. 1. Pokok pikiran. A. Sistem utilitas meliputi air, listrik, gas medik, dan sistem penunjang lainnya seperti genset, panel listrik, perpipaan air, dan lainnya. B. Dalam memberikan pelayanan kesehatan pada pengguna layanan, dibutuhkan ketersediaan listrik, air, dan gas medik, serta sistem penunjang lainnya, seperti genset,
panel listrik, perpipaan air, ventilasi, sistem jaringan dan teknologi informasi, sistem deteksi dini kebakaran yang sesuai dengan kebutuhan. Puskesmas. Manajemen sistem utilitas perlu disusun untuk menjamin ketersediaan dan keamanan dalam menunjang kegiatan pelayanan puskesmas. C. Sumber air adalah sumber air bersih dan air minum. D. Sumber air dan listrik cadangan perlu disediakan untuk pengganti jika terjadi kegagalan air dan atau listrik. E. Penggunaan gas medik dan vakum medik di fasilitas pelayanan kesehatan dilakukan melalui 1. Sistem gas medik, 2. Tabung gas medik, dan 3. Oksigen konsentrator portable. F. Puskesmas harus menyediakan sumber air, listrik dan gas medik beserta cadangannya selama 7 hari 24 jam. G. Sistem air, listrik, gas medik, dan sistem penunjang lainnya, seperti genset, perpipaan air, panel listrik, perlu diperiksa dan dipelihara untuk menjaga ketersediaannya dalam mendukung kegiatan pelayanan. H. Air bersih perlu dilakukan pemeriksaan seperti uji kualitas air secara periodik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Elemen penilaian. A. Dilakukan inventarisasi sistem utilitas sesuai dengan ASPAKD. B. Dilaksanakan manajemen sistem utilitas dan sistem penunjang lainnya. R. D. Jadi, Kemkes, Go. IT. 48. C. Sumber air, listrik, dan gas medik beserta cadangannya tersedia selama 7 hari 24 jam untuk pelayanan di puskesmas. O. H. Kriteria 1.4. 8. Puskesmas menyusun dan melaksanakan pendidikan manajemen fasilitas dan keselamatan MFK bagi petugas. 1. Pokok pikiran. A. Dalam rangka meningkatkan pemahaman, kemampuan, dan keterampilan dalam pelaksanaan manajemen fasilitas dan keselamatan MFK perlu dilakukan pendidikan petugas agar dapat menjalankan peran mereka dalam menyediakan lingkungan yang aman bagi pasien, petugas, dan masyarakat. B. Pendidikan petugas dapat berupa edukasi, pelatihan, dan in-house training workshop lokakarya. C. Pendidikan petugas sebagaimana dimaksud tertuang dalam rencana pendidikan manajemen fasilitas dan keselamatan. 2. Elemen penilaian. A. Ada rencana pendidikan manajemen fasilitas dan keselamatan bagi petugas. R. B. Dilakukan pemenuhan pendidikan manajemen fasilitas dan keselamatan bagi petugas sesuai rencana. D. W. C. Dilakukan evaluasi dan tindak lanjut perbaikan pelaksanaan pemenuhan pendidikan manajemen fasilitas dan keselamatan bagi petugas. D. W. 5. Standar 1.5 Manajemen keuangan. Puskesmas melaksanakan manajemen keuangan. Kriteria 1.5. 1. Kepala Puskesmas dan penanggung jawab keuangan melaksanakan manajemen keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. A. Pokok pikiran. 1. Anggaran yang tersedia di Puskesmas harus dikelola secara transparan, akuntabel, efektif, dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip manajemen keuangan. Jadi, Kemkes, Go. IT. 49. 2. Agar pengelolaan anggaran dapat dilakukan secara transparan, akuntabel, efektif, dan efisien, maka perlu ditetapkan kebijakan dan prosedur manajemen keuangan yang mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. Puskesmas yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan dalam manajemen keuangan BLUD. B. Elemen penilaian. 1. Ditetapkan kebijakan dan prosedur manajemen keuangan dalam pelaksanaan pelayanan puskesmas serta petugas pengelola keuangan puskesmas dengan kejelasan tugas, tanggung jawab, dan wewenang. R. 2. Dilaksanakan pengelolaan keuangan sesuai dengan kebijakan dan prosedur manajemen keuangan yang telah ditetapkan. D. O. W. 6. Standar 1.6. Pengawasan, pengendalian, dan penilaian kinerja. A. Kriteria 1.6. 1. Dilakukan pengawasan, pengendalian, dan penilaian kinerja dengan menggunakan indikator kinerja yang ditetapkan sesuai dengan jenis pelayanan yang disediakan dan kebijakan pemerintah. 1. Pokok pikiran. A. Pengawasan, pengendalian, dan penilaian terhadap kinerja puskesmas dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja yang jelas untuk memudahkan dalam melakukan perbaikan kinerja penyelenggaraan pelayanan dan perencanaan pada periode berikutnya. B. Pengawasan, pengendalian, dan penilaian terhadap kinerja puskesmas dapat berupa pemantauan dan evaluasi, supervisi, lokakarya mini, audit internal, dan pertemuan tinjauan manajemen. C. Indikator kinerja adalah indikator untuk menilai cakupan kegiatan dan manajemen puskesmas. D. Indikator kinerja untuk tiap jenis pelayanan dan kegiatan perlu disusun, dipantau, dan dianalisis. Jadi, Kemkes, Go. IT. 50. Secara periodik sebagai bahan untuk perbaikan kinerja penyelenggaraan pelayanan dan perencanaan pada periode berikutnya. Indikator-indikator kinerja tersebut meliputi 1. Indikator kinerja manajemen puskesmas. 2. Indikator kinerja cakupan pelayanan UKM yang mengacu pada indikator nasional seperti program prioritas nasional, indikator yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Daerah Provinsi dan indikator yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Daerah, Kabupaten Kota, dan 3. Indikator kinerja cakupan pelayanan UKP, laboratorium, dan kefarmasian. F. Dalam menyusun indikator-indikator tersebut harus mengacu pada standar pelayanan minimal Kabupaten Kota, kebijakan pedoman dari Kementerian Kesehatan,
Kebijakan pedoman dari Dinas Kesehatan Daerah Provinsi dan Kebijakan pedoman dari Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Kota. G. Dilakukan pengukuran dan analisis terhadap capaian indikator kinerja dengan membandingkan terhadap target yang ditetapkan, capaian dari waktu ke waktu, dan dengan melakukan kaji banding capaian kinerja puskesmas yang lain. Kaji banding tidak harus dilakukan dengan visitasi, tetapi juga dapat dilakukan dengan metode lain, seperti memanfaatkan teknologi dan media informasi. Hasil pengawasan, pengendalian, dan penilaian terhadap kinerja puskesmas diumpanbalikan kepada lintas program dan lintas sektor untuk mendapatkan masukan dalam perbaikan kinerja penyelenggaraan, pelayanan dan perencanaan tahunan dan perencanaan 5 tahunan. Jadi, Kemkes, Go!